Selamat pagi untuk kita semua umat-umat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya pada pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran renungan singkat, menikmati tubuh yang sehat dan berkat yang baru, juga udara yang segar yang boleh kita nikmati. Pada pagi hari ini kita akan mendengar pekabaran firman Tuhan, renungan singkat yang akan kita sampaikan. Dan renungan singkat pada kali ini memiliki judul bullying. Dan sebelum daripada kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan renungan singkat ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, yang berkuasa, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih untuk berkat penyertaan Tuhan di sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun untuk memulai daripada segala aktivitas kami. Oleh sebab itu kami rindu untuk mendengarkan sabda pekabaran firman Tuhan, untuk boleh menjadi bekal dan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kembali, saya ulangi, judul pekabarannya adalah bullying. Kita bisa melihatnya dari Mazmur pasal yang ke-123. Sebelumnya, Bapak Ibu sekalian umat-umat Tuhan yang terkasih, melihat kondisi zaman ataupun kondisi dunia di sekeliling kita, banyak anak muda, remaja maupun dewasa mendapatkan perundungan atau bullying yang kita kenal pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, bullying ini bisa terjadi bukan hanya secara langsung, bisa juga terjadi melalui media sosial. Apalagi sekarang media platform sosial itu begitu banyak sekali marak di sekeliling kita. Berbicara tentang bullying, saya teringat dengan kasus yang baru-baru ini terjadi. Beberapa hari yang lalu ada sebuah kasus di mana seorang anak kecil yang memiliki nama Egy. Egy ini dia tinggal di Bandung. Dia tidak memiliki sahabat seusia kecil dia, yang kisaran anak SD, ya, kelas 3 SD. Nah, dia nggak punya sahabat yang seusia dengan dia. Oleh sebab itu dia dijauhi oleh teman-temannya dan dia hanya bergaul dengan orang-orang dewasa di sekitar rumah tempat tinggalnya. Nah, namun apa yang terjadi? Ternyata Egy ini mendapat perundungan, mendapat bullying dari orang-orang dewasa yang menemani dirinya. Kasusnya ini viral, videonya ini viral, dan banyak orang yang bersimpati bagaimana seorang anak kecil Egy yang memiliki latar belakang mental ataupun sedikit berbeda dari anak-anak umumnya, tetapi dia diperlakukan dengan tidak wajar oleh teman-teman daripada Egy ini yang sudah dewasa. Ada sebuah cuplikan video di mana dia dilempar seperti itu, lalu diangkat, dilempar kembali, bahkan dia didudukkan di jok motor di bagian belakang. Dan yang lain tertawa terbahak-bahak ketika mereka mengendarai motor, sementara Egy ini dia di posisi belakang hampir jatuh. Ya, dia menarik baju daripada orang yang mengendarai motor itu. Dan bagaimana kita bisa perhatikan apabila Bapak Ibu saudara-saudari melihat daripada video yang viral ini, bisa kita lihat tentang seorang Egy yang mendapatkan bullying. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata hal ini tidak terjadi pada zaman sekarang ini juga. Pada zaman yang lampau juga ada sebuah bullying ataupun hal yang sama yang pernah terjadi. Kita kembali kepada pekabaran firman Tuhan. Di dalam bacaan ini, pemazmur di pasal 123 kita bisa perhatikan bahwa ia pun mengalami hal-hal demikian, yaitu penghinaan dan olok-olok. Ada dua orang tipe yang sering melakukan bullying atau pengolok-olokan, yaitu yang pertama, orang yang merasa aman pada dirinya sendiri, yakni mereka merasa berkecukupan antara ekonomi mereka, sosial mereka, segala sesuatunya mereka punya. Oleh sebab itu mereka merendahkan orang lain yang tidak mempunyai, ataupun mereka mengolok-olok ataupun membuli orang yang tidak seperti mereka. Mereka menjadi tidak tahu diri dan meremehkan orang lain. Itulah tipe orang yang pertama yang sering melakukan bully. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sombong,
Mereka mudah menghina, mengolok-olok orang yang dipandangnya lebih rendah. Bisa saja sama seperti kaitannya yang pertama. Tapi kaitannya yang pertama adalah karena dia punya segala sesuatunya yang bisa dia gunakan untuk merendahkan orang lain. Nah, akibat daripada perundungan yang terus-menerus ini tentunya akan membuat seseorang mengalami penderitaan batin. Hal inilah yang dialami oleh pemazmur. Sehingga apabila kita baca dari pasal 123 ayat yang ketiga dan yang keempat, hal inilah yang dialaminya sehingga ia dikatakan berlari kepada Tuhan dan memohon perlindungan serta belas kasihannya. Pemazmur memohon layaknya seorang hamba laki-laki ataupun perempuan yang memandang kepada tangan Tuhan dan nyonyanya. Bagaimana kita bisa perhatikan seorang pemazmur saja dia juga merasakan hal yang sama, perundungan, perolok-olokan, bully yang kita kenal sekarang ini. Dan ada satu solusinya adalah dia berlari kepada Tuhan, meminta pertolongan dan belas kasih daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan renungan ini, ketika kita dihina ataupun mengalami perundungan, biasanya pasti kita akan menjadi tertekan, kita akan menjadi stres. Bahkan yang lebih buruknya adalah bisa jadi bunuh diri. Ya, itu jelas dan pasti. Hal ini dikarenakan karena kebanyakan dari kita hanya berfokus pada situasi dan kondisi yang ada, bukan memandang kepada Tuhan kita. Bapak Ibu sekalian, jika saat ini ada di antara kita yang sedang berada dalam situasi demikian, baiklah kita mengambil sikap yang sama yang seperti diambil oleh sang pemazmur di dalam Mazmur pasal 123. Pertama, kita harus memandang kepada Tuhan dengan berseru dan berdoa. Sebab ketika kita memandang kepada Tuhan, kita tidak akan lagi takut dalam menghadapi siapapun, termasuk cobaan yang kita alami di dalam hidup kita. Yang kedua, menanti pertolongan Tuhan dengan setia. Seperti seorang hamba yang senantiasa memandang kepada tuannya hingga mendapatkan belas kasih dari tuannya. Umat Tuhan yang terkasih, bila kita setia memandang kepada Allah, maka Allah yang penuh kasih, Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Jangan pernah takut menghadapi situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Segala tantangan, segala cobaan, segala bullying atau apapun itu, serahkanlah dan berlarilah kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak untuk menolong kita semua. Inilah yang boleh menjadi berkat untuk menjadi sumber kekuatan kita di sepanjang kehidupan kita, secara khusus pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.